Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya dan beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga beriman kepada kitab yang diturunkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dan kesesatan yang sangat jauh. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai orang-orang yang beriman. Kita sudah beriman, namun kita diperintahkan lagi untuk memperbarui dan memperkuat lagi keimanan kita. Ini aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini kita diperintahkan untuk senantiasa mempelajari iman lebih dalam lagi agar kita beriman dengan sebenar-benarnya. Karena sebagian manusia disebutkan dalam surah Al-Baqarah ada yang mengatakan saya telah beriman namun dalam hatinya masih belum beriman. Sebagian mereka mengatakan amanna wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian manusia ada yang mengatakan aku telah beriman, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang yang beriman. Mereka hanya mengucapkan dengan lisan namun dalam kehidupan, dalam prakteknya, dalam hatinya dia tidak mengikrarkan hal itu. Mereka hanya ingin untuk menipu orang-orang yang beriman. Kemudian sebagian orang juga mereka beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah dan mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang musyrik, mereka beriman kepada Allah, tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini, namun mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan adanya derajat atau tingkatan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang imannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya mantap. Ada orang yang hanya pura-pura saja, ada orang-orang yang beriman dengan keimanan sebagian tauhid rububiyah saja, namun dalam tauhid uluhiyah dia menyimpang seperti orang-orang musyrik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab yang kita bahas ini yaitu Syarh Ushul Al-Iman, beliau telah menjelaskan bahwa bagaimana seorang mukmin beriman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari 4. Itu dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan dalil-dalilnya banyak, dalil secara logika ataupun secara syar'i, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada itu banyak. Di antaranya adalah ketika kita berdoa, kita mesti
kita berdoa, kita diijabahi, diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan Allah itu ada. Adanya kitab Al-Qur'an itu menunjukkan Allah yang menurunkan. Adanya para rasul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Allah itu ada. Dan adanya alam semesta ini juga menunjukkan Allah itu ada. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin selain menjelaskan dalil-dalil itu juga secara fitrah manusia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum dia lahir di muka bumi ini, dia sudah mengenal bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman, di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyempurnakan iman kita adalah kita mengimani bahwasanya Allah lah Rabbul Alamin. Dialah yang memiliki, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta. Dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Dialah yang menciptakan alam semesta ini, mengatur perjalanan langit dan bumi, perjalanan bintang-bintang, matahari, bulan, semuanya, adanya udara ini, semua nikmat-nikmat yang kita beri ini, yang kita miliki ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabbul Alamin, dialah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian miliki kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terpenting adalah ini tauhid uluhiyah. Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Inilah konsekuensi seseorang ketika dia telah meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan dirinya, yang telah memberikan manfaat, yang telah mencegah dari madarat, yang telah memberikan rezeki kepadanya dan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa ini, maka konsekuensi dari itu adalah dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita ketahui, namun kita perdalam lebih dalam agar lebih mantap lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari al-uluhiyah, beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang hak, Tuhan yang benar, Tuhan yang sebenar-benarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah, hanya Dia saja dan tidak ada sekutu baginya. Kita tidak boleh meyakini bahwa Tuhan itu ada tiga atau Tuhan itu ada banyak. Tidak, kita meyakini hanya satu saja Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid." Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Yang berhak kalian sembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. La ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Dialah Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahman itu lebih luas. Allah mengasihi hambanya, segala hambanya, baik yang iman ataupun yang kafir, semua dikasih, semua makhluknya. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Yang ada di bumi ini, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bumi ini hanya 1 dari 100. Yang 99 masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan dengan satu rahmat ini, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa menyayangi, seorang ibu bisa menyayangi anaknya, seorang bapak bisa menyayangi istrinya, anaknya, bahkan binatang buas bisa menyayangi anak-anaknya. Ini rahmat yang sangat luas sekali. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Penyayang bagi hamba-hamba yang beriman. Maka ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah. Dan inilah konsekuensi la ilaha illallah yang senantiasa kita ikrarkan. Dan seorang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia telah masuk Islam. Maka hendaknya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya. Harus ada syaratnya. Syaratnya ada banyak. Pertama, kita mengilmui, mengetahui maknanya, yaitu bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah. Semuanya enggak berhak. Mau nabi, mau wali, mau orang saleh ataupun kuburan ataupun pohon ataupun langit, alam semesta, matahari, patung-patung, semuanya tidak berhak disembah. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah illallah, kecuali hanya Allah saja. Kita meyakini hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Segala ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut ibadah, itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu harus pertama kita ketahui. Yang kedua, kita harus meyakininya. Al-yaqin. Jangan sampai kita ragu. Dan jangan mau diragu-ragukan sama orang. Sebagian orang mereka membuat kerancuan dalam masalah akidah ini. Sebagian manusia membuat kerancuan dalam hal ini. Mereka
membuat syubhat-syubhat yang mengatakan semua agama itu sama. Semuanya juga menuju Tuhan yang satu, padahal beda-beda. Ada orang yang menyembah 3 Tuhan, ada yang meyakini matahari sebagai Tuhan, ada yang meyakini pohon-pohon keramat sebagai Tuhan. Itu semuanya Tuhan-Tuhan yang palsu. Yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ragu. Kemudian kita ikhlas, yaitu mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dalam mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini ini kita jujur. Jangan sampai kita dusta. Sebagaimana orang-orang munafik, mereka mengatakan kami beriman, kami orang muslim, namun mereka dalam prakteknya, dalam statement-statementnya mereka mengingkari atau menyelisihi konsekuensi la ilaha illallah. Mereka orang-orang munafik, tidak jujur dalam keimanan mereka. Kemudian kita juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap agama ini, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, konsekuensinya adalah setelah kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan segala syariatnya dengan penuh ketundukan. Karena ibadah adalah al-inqiyad, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga wajib menerima kalimat la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, dengan hati dan lisannya. Konsekuensinya kita ridhoi, kita terima. Jangan sampai kita ada penolakan dalam hati ini, penolakan yang berasal dari syaitan yang membuat keraguan-keraguan dalam hati setiap manusia. Maka kita harus meyakini, mengilmui dan jujur dalam melafalkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inilah saksi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bersaksi dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah telah bersaksi dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan, mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Sekarang kita meyakini hal ini. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang meyakini di sana ada Tuhan? Ini misalnya mereka membuat patung, kemudian ini Tuhan fulan. Sebagaimana orang-orang musyrik, mereka orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan ini Lata, ini Uzza, ini Mana, ini Tuhan-Tuhan mereka. Bahkan Tuhan mereka sangat banyak sekali. Tuhan mereka sangat banyak sekali. Diletakkan di sekitar Ka'bah. Ada di antara Tuhan mereka ada berbentuk patung, ada berbentuk kuburan yang disucikan karena dia adalah orang-orang saleh yang bernama Lat, atau orang yang senantiasa dahulunya menyedekahkan roti yang dibuat dari gandum yang dia tumbuk, yalut tusawi, itu sejarahnya. Jadi dia senantiasa membuat adonan untuk jadikan roti, kemudian rotinya dibagikan kepada orang-orang. Kemudian dia meninggal, orang saleh itu meninggal, lalu dicari kuburannya dan disembah. Kemudian ada juga yang berupa pohon dikeramatkan, kemudian digantungkan di situ pedang-pedang mereka, agar dengan keyakinan mencari berkah, agar pedang ini nanti dalam perang bisa menang, bisa sakti. Itu keyakinan orang-orang kafir Quraisy yang harus kita jauhi. Gimana dengan Tuhan-Tuhan itu? Seperti misalnya orang-orang menyembah kepada Nabi Isa, orang-orang menyembah kepada matahari, orang-orang menyembah kepada mungkin hewan-hewan, atau orang-orang zaman dahulu juga zamannya Nabi Nuh alaihissalam, mereka menyembah orang-orang saleh. Bagaimana itu Tuhan-Tuhan? Apakah dia betul-betul Tuhan atau tidak? Ketahuilah bahwasanya penyembahan atau ibadah kepada mereka itulah penyembahan yang batin, karena mereka sejatinya bukan Tuhan yang berhak disembah. Maka ketika mereka beribadah kepada patung-patung berhala-berhala itu, maka itulah ibadah yang batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq." Hal itu demikianlah karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha hak, yang maha benar, satu-satunya yang berhak disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya segala sesuatu yang disembah, yang didoai dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang batil.
yang tidak benar, tidak pantas untuk disembah. Wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah lah Dia yang maha tinggi dan maha besar. Maka di sini menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang disembah oleh manusia dari selain Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dan kita yakini bahwasanya itu adalah sesembahan yang batil, yang tidak benar. Ibadah yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu termasuk kesyirikan dan dosa yang sangat besar. Adapun penamaan berhala-berhala itu sebagai Tuhan-Tuhan, ini tidak kemudian menjadikan mereka berhak untuk disembah. Seperti orang-orang kafir Quraisy, mereka menamakan Tuhan mereka sebagai Lata, Uzza. Itu nama-nama yang mereka buat-buat, dan itu semuanya batil. Allah tidak pernah mengajarkan untuk menyembah kepada berhala-berhala tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Lata, Uzza dan Mana dalam surat An-Najm ayat 23, in hiya illa asma'u sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Nama-nama itu tidak lain adalah nama-nama yang kalian buat-buat sendiri dan juga dibuat-buat oleh nenek moyang kalian. Mereka lah yang mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun apapun untuk menyembahnya. Itu orang-orang kafir Quraisy, mereka menyembah Tuhan-Tuhan itu. Dan orang-orang sampai zaman sekarang mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan-Tuhan buatan. Mereka sendiri yang menamai. Misalnya, ada orang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu bahwasanya Nabi Isa siapa? Manusia, beliau nabi. Dan bahkan kalau kita mau jujur mempelajari sejarah Nabi Isa alaihissalam, dakwah beliau adalah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, perkataan Nabi Isa alaihi salam yang mendakwahkan kepada kaumnya. Bentar, saya lupa. Wa ilahukum ilahu wahid. Antum cari. Bentar. Oh enggak. Antum lihat surat Ali Imran ayat 51. Ini perkataan Nabi Isa alaihissalam, dan kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu benar-benar betul, benar-benar valid. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya ini perkataan Nabi Isa alaihissalam, maka kita yakin bahwasanya ini betul-betul perkataan Nabi Isa alaihissalam. Meskipun orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi menyembunyikan hal itu. Nabi Isa alaihissalam berkata, "Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadza siratun mustaqim." Sesungguhnya Allah lah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Itu sembahlah apa? Allah Subhanahu wa taala. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Ini dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Namun orang-orang kemudian menyembah Nabi Isa alaihissalam. Mereka menamai Nabi Isa sebagai Tuhan. Mereka mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah itu 3 dari 1. 1 dari 3. Ya, yang kita tahu kenal dengan apa? Trinitas. Ini Allah Subhanahu wa taala telah membantahnya dalam Al-Qur'an dan banyak ayatnya. Di antaranya surat Al-Imran, kemudian nanti surat An-Nisa juga, dan surat Al-Maidah. Di sana banyak bantahan-bantahan yang menjelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi dan rasul, bukan Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, yaitu Isa atau Yesus. Itu kekafiran mereka, orang-orang Nasrani mengatakan Allah itu ya Tuhan. Tuhan itu ya Isa Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ini bukan ya, ini menjelaskan kebenaran. Kita mengatakan seperti menjelaskan kebenaran. Dan inilah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan inilah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendakwahkan orang-orang dengan hal ini. Maka kita yakin, jangan seyakin-yakinnya, dan jangan terperdaya dengan
orang-orang liberal yang mengatakan semua agama itu apa? Sama, atau kita harus toleransi dalam masalah ini. Tidak. Ini keyakinan kita, akidah kita, syahadat pertama kita, rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Oleh karena itu di dalam hadis yang sahih yang dimasukkan dalam kitab Tauhid, Allah Subhanahu wa taala menjamin masuk surga orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat yang diberikan atau ditiupkan kepada yang ditiupkan kepada Maryam alaihissalam, dan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu ruhnya ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ruhun min, ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keyakinan kaum muslimin yang meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah nabi dan rasul dan bukan seorang Tuhan. Dan kita kaum muslimin meyakini bahwasanya Tuhan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh mengatakan para rasul alaihi wassalatu wassalam sering berkata kepada kaumnya, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Ini dalam surat Al-A'raf itu beruntut. Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib dan lain sebagainya, semua nabi mengatakan u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain Dia. Itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya inilah dakwahnya para nabi dan rasul. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mengikuti fabihudahum iqtadi. Maka ikutilah petunjuk para nabi itu. Maka dengan itu kita dakwah, kita hendaknya menjelaskan kepada umat tentang hal ini. Ibadah satu-satunya hanya ibadah yang berhak disembah satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menjelaskan tentang penolakan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mereka menolak hal ini, menolak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dan menolak anggapan mereka. Dengan apa? Pertama, bagaimana orang-orang musyrik mereka menolak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik mereka tahu Allah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur alam semesta, namun mereka beribadah kepada Lata, Uzza, menyembah kepada berhala-berhala, bernazar untuk berhala-berhala, menyembelih untuk pohon-pohon keramat, menyembelih untuk kuburan, atau dia meminta tolong kepada jin, berlindung kepada jin, mendatangi dukun-dukun. Itu mereka orang-orang musyrik. Bagaimana mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau beribadah hanya kepada Allah saja. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah sikap orang-orang yang musyrik itu dengan dua hal. Pertama, bahwasanya Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan itu, yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sama sekali tidak memiliki sifat ketuhanan. Kita bisa mengecek Tuhan-Tuhan yang orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir dari zaman sekarang sama sekali tidak memiliki sifat ketuhanan. Misalnya, kita melihat mereka menyembah patung. Orang-orang Buddha mereka juga menyembah patung. Kita tahu patung ini yang buat siapa? Manusia. Masa manusia membuat patung kemudian disembah? Tidak memiliki sifat ketuhanan sama sekali. Kenapa? Karena patung itu atau sesembahan itu, berhala itu diciptakan dan tidak menciptakan. Kita tahu yang disembah sama orang-orang kafir itu diciptakan. Mereka menyembah misalnya matahari. Matahari siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Dan matahari tidak menciptakan apa-apa. Kemudian ada orang menyembah api. Api siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Tidak diciptakan. Oleh karena itu batallah peribadahan mereka. Maka tidak pantas kita menyembah kepada orang atau orang yang diciptakan dan tidak bisa menciptakan. Kemudian berhala yang mereka sembah tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang menyembahnya. Mereka berdoa misalnya memohon rezeki, tidak bisa. Patung nggak bisa ngomong, nggak bisa melihat. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diskusi kepada kaumnya, pintar beliau. Beliau mengatakan kepada mereka, hal yasma'unakum idh tad'un?
Au yanfa'unakum aw yadurrun. Apakah Tuhan yang kalian sembah itu, yang patung-patung kalian sembah itu bisa mendengarkan kalian ketika kalian berdoa itu? Ketika kalian meminta, wahai Tuhan, apakah bisa dengar? Kan nggak bisa. Patung bisa dengar gimana? Batu kan? Kemudian au yanfa'unakum aw yadurrun. Apakah mereka Tuhan-Tuhan itu bisa memberikan manfaat kepada kalian, bisa memberikan rezeki? Enggak bisa. Atau bisa memberikan bahaya kepada kalian? Kan enggak bisa. Yang bisa memberikan manfaat siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menimpakan bahaya, yang bisa menghancurkan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan-Tuhan yang lain tidak bisa. Bahkan mereka sendiri tidak bisa menolak bahaya dari dirinya sendiri. Kita tahu misalnya ketika terjadi gempa, kemudian hancurlah, robohlah tempat peribadahan mereka. Bisa nggak Tuhannya itu menyelamatkan mereka? Nggak bisa. Bahkan dirinya sendiri diselamatkan nggak bisa. Dia hancur sendiri. Ya, beberapa mungkin informasi kita bisa tahu ada beberapa kubah yang disembah sama orang-orang sufi di beberapa negara. Mereka disembah. Ini dahulunya kuburan, kemudian diyakini di situ ada kuburan orang soleh, disembah. Ketika terjadi gempa, hancur, tidak terjadi apa. Mereka Tuhan-Tuhan yang disembah itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bahkan mereka sendiri luluh lantak hancur. Maka tidak pantas kita menyembah patung-patung seperti ini. Ya, itu. Kemudian patung-patung juga tidak bisa menghidupkan dan tidak bisa mematikan. Ya, orang-orang yang disembah dari selain Allah SWT tidak bisa menghidupkan dan tidak bisa mematikan. Maka tidak pantas untuk disembah dan tidak memiliki satu pun dari langit dan tidak pula ikut serta dalam menciptakan langit dan bumi ini. Ya, karena siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, "Wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusura." Dan orang-orang itu menjadikan Tuhan-Tuhan dari selain Allah yang tidak bisa menciptakan sedikit pun. Kita bisa tahu Nabi Isa misalnya, Nabi Isa yang hidup saja, yang disembah sama sebagian orang, itu tidak bisa menciptakan sama sekali. Beliau memang memiliki mukjizat, tapi mukjizat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliaulah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas untuk disembah. Wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'a. Dan mereka juga tidak memiliki manfaat untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki bahaya untuk dirinya sendiri. Mereka juga tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Maka tidak pantas untuk menyembah mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah itu. Ud'u'ul ladzina za'amtum min dunillah. Panggillah, serulah orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki sebesar zarrah pun, sedikit pun dari langit dan tidak pula dari bumi. Wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahum minhu min zahir. Mereka tidak memiliki andil sedikit pun dalam penciptaan langit dan bumi. Kita tahu Tuhan-Tuhan yang ada, yang disembah dari selain Allah itu Tuhan-Tuhan baru, Tuhan-Tuhan yang diada-adakan, Tuhan-Tuhan yang kawi, yang tidak benar. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu. Ya, dan seterusnya. Intinya semua yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat, maka mereka tidak pantas untuk disembah. Dan itulah Tuhan-Tuhan yang batil. Jika demikian kondisi Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala itu, maka menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah adalah merupakan kebodohan yang paling bodoh. Ya, makanya mereka disebut apa? Jahiliyah, orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena bagaimana mereka menyembah orang yang atau sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada mereka. Inilah hendaknya kita meyakini hal ini. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengajak diskusi kepada orang-orang musyrik, kita diskusikan seperti itu. Sebagaimana para nabi diskusi. Coba lihat Tuhan kamu itu. Tuhan kamu bisa ngapain? Bisa menciptakan sesuatu? Enggak. Tuhan kamu siapa yang menciptakan? Makhluk. Dipahat sendiri, dipoto sendiri misalnya.
atau dibuat-buat sendiri. Ya. Itu bisa diskusikan agar mereka terbuka akalnya, agar mereka yakin bahwasanya itu tidak pantas untuk disembah. Yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam membatalkan akidah orang-orang musyrik, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrik ini mereka mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta dan Allah lah yang menguasai segala sesuatu. Dialah yang menyelamatkan dan tidak butuh orang yang menyelamatkannya. Maka ketika orang-orang musyrik meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki alam semesta, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang menciptakan mereka, yang memberikan semua fasilitas di atas muka bumi ini kepada mereka, maka mestinya orang-orang musyrik itu beriman dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan mereka malah tidak mau. Oleh karena itu, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dan kepada semua manusia untuk mengingat bahwasanya ketika kalian meyakini bahwasanya yang menciptakan kalian adalah Allah, yang memberikan rezeki kalian kepada Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan bumi ini sehingga terhampar kalian bisa tinggal di sana, bumi tenang, tidak terjadi gempa yang berlanjutan sehingga kalian bisa membangun bangunan. Ketika kalian meyakini hal itu, mengetahui hal itu, maka beribadah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menciptakan kalian, kalian diciptakan. Dan ini nikmat yang besar, kita bisa hidup di atas muka bumi ini. Kita bisa bahagia, kita bisa hidup dengan senang. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina min qablikum, Allah yang menciptakan kalian dan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah lah yang menjadikan bumi ini firasyan, terhampar, ya. Allah jadikan bumi ini terhampar. Kita bisa membangun di situ, kita bisa berjalan, bisa mencari rezeki. Ini nikmat yang luar biasa. Seandainya Allah jadikan bumi ini terjal, pegunungan, susah, kita hidup susah. Ya. Kita hidup susah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini senantiasa bergoyang, hancur semua bangunan. Supaya yang terjadi gempa sedikit saja Allah Subhanahu wa taala goyangkan di Lombok, hancur semuanya. Bagaimana apabila bumi itu goyang setiap hari? Otomatis kita tidak bisa hidup. Dan ini mestinya ketika kita mendapatkan nikmat ini, kita lebih tunduk dan patuh dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan as-samaa'a binaa, langit sebagai bangunan yang tinggi, yang kokoh. Allah lah yang telah menurunkan dari langit itu hujan, sehingga dari hujan itu tumbuhlah apa? Buah-buahan, sayur-sayuran, sebagai apa? Rezeki bagi kita semua. Kita bisa makan nasi. Kalau kita makan, coba kita sedikit merenungkan, nasi itu dari mana? Ternyata dari tumbuhan nasi, pohon, padi. Kemudian dari situlah dari mana? Air dari mana? Siapa yang menciptakan? Allah. Yang menumbuhkan juga Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika diingatkan tentang hal ini, mestinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkat syukur yang paling tinggi adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada. Kalau kalian sudah mengetahui hal itu, maka janganlah kalian membuat tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyembah kepada selain Allah atau menyedekah memberikan kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala atau ibadah-ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semua termasuk kesyirikan. Maka inilah kewajiban kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang berkaitan dengan apa? Tauhid uluhiyah. Dengan ini kita selesai berkaitan dengan tauhid uluhiyah, dan penjelasan tentang tauhid uluhiyah ini perlu kita perdalam lagi. Karena masih banyak kaum muslimin yang perlu untuk mempelajari hal ini. Karena banyak kaum muslimin yang masih melakukan kesalahan-kesalahan dalam masalah tauhid ibadah. Mereka masih melakukan, misalnya sebagai contoh saja, misalnya masih mendatangi kepada tempat-tempat yang dianggap keramat, itu termasuk ke dalam kesyirikan, dan itu menodai tauhid dia, menodai tahlil dia, la ilaha illallah dia. Dia juga
masih kita mendapati sebagian kaum muslimin mendatangi dukun-dukun untuk mencari kekayaan. Padahal seorang muslim mestinya meyakini kekayaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Namun kenyataannya masih banyak kaum muslimin yang perlu diingatkan. Karena itu nanti insyaallah kita akan bahas setelah kitab ini selesai. Mungkin kita akan fokus lagi masuk dalam masalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah yang banyak dibahas dalam kitab tauhid, kitab tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau kitab-kitab yang lainnya yang serupa. Kemudian nanti insyaallah malam Jumat kita akan membahas tentang asma wa sifat. Ini juga pembahasannya panjang, cuma di sini diringkas saja. Nanti bisa Bapak cari buku sendiri, bisa kitab Aqidah Tahawiyah atau Tadmuriyah dan yang lainnya. Intinya dalam masalah tauhid asma wa sifat kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah. Misalnya kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Dia istiwa, berada di atas 'arsy. Maka kita yakini Allah di atas 'arsy, Allah di langit. Jangan kita mentakwilnya, jangan kita ganti rubah-rubah artinya. Sebagian orang menjelaskan bahwasanya maksudnya Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa adalah Allah itu menguasai langit, bukan menguasai langit. Yang benar bukan seperti itu. Yang benar Allah berada di atas 'arsy. Allah bukan di mana-mana. Sebagian orang meyakini Tuhan ada di mana-mana. Ini keyakinan yang batil. Para ulama sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas 'arsy. Mana istawa artinya adalah ala wartafa, tinggi dan di atas. Itu makna istawa, bukan makna istawla. Kalau maknanya istawla atau menguasai, maka Allah Subhanahu wa taala itu menguasai apa? Alam semesta, semua langit dan di bumi Allah yang menguasai. Maka makna yang benar, makna istawa adalah Allah ada di atas 'arsy, bersemayam. Seperti apa caranya kita tidak tahu. Dan kita meyakini seperti itu. Kita menetapkan tanpa mengetahui caranya. Caranya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Malik rahmatullah alaih ketika ditanya tentang hal ini, orang mau mendebat Imam Malik rahimahullah. Wahai Imam Malik, bagi Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Maknanya apa? Allah berada istiwa di atas 'arsy. Makna istiwa apa? Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa itu diketahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala di atas 'arsy sesuai dengan keagungannya. Wal kaif majhul. Adapun bagaimana Allah beristiwa, Allah berada di atas 'arsy maka tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena tidak ada penjelasan yang lebih dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Was-su'alu anhu al-istiwa ma'lum wal kaif majhul. Was-su'alu anhu bid'ah, dan menanya-nanyakan untuk memperdalam tentang hal itu adalah bid'ah karena tidak pernah ada yang menanyakan. Nah, makanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat ini hanya berkaitan dengan wahyu saja. Kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan menetapkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Adapun bagaimananya itu kita tidak memperdalamnya. Karena banyak orang-orang yang menyimpang dalam hal ini karena menganalogikannya. Jadi memainkan akal dalam masalah akidah. Padahal akidah itu sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita baca lagi di pertemuan berikutnya. Kemudian kita lanjutkan kepada iman kepada malaikat. Insyaallah nanti kita selesaikan kitab ini, kemudian kita lanjutkan di kitab lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan apa yang kita niatkan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iman itu naik turun. Bagaimana biar naikkan? Biar stabil. Para ulama mengatakan al-imanu berapa? Yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Dan iman itu perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Bertambah gimana? Yazidu bi ta'atir rahman. Bertambah dengan senantiasa taat kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan wa yantaqisu bi ta'atis syaitan, dan akan
berkurang iman itu dengan mentaati setan, bermaksiat. Maka bagaimana biar iman itu stabil? Ya, banyak-banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah banyak-banyak. Maka perlu kita belajar apa saja ketaatan kepada Allah Subhanahu, apa aja perintah Allah, apa aja larangannya, agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Lagi tidak ada. Baik, sudah ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.